warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Yes. Semuanya sehat, Nak? Alhamdulillah. Yes. Oke. Dengan kita mengucap alhamdulillah, semoga kesehatan yang diberikan Allah kepada kita senantiasa terus diberikan baik. Nah, namanya sebelum kita mulai ke materi review, kita dulu Fatihah. Doanya saja. Assalamualaikum, Gus. Waalaikumsalam. Baik, doakan ya. Doa dulu, Nah. Siap berdoa. Doa bisa dimatikan dulu mikrofonnya, nanti yang doa dari Ustaz saja. Iya, dimatikan dulu, Nak. Iya, pintar. Tangannya diangkat semuanya. Tadi pejamkan, kita doa membaca Al-Fatihah. Anak-anak bunyi semuanya, tapi mikrofonnya dimatikan biar kita fokus doanya. Yuk, biar diberi ilmu yang manfaat, ilmu yang dimudahkan oleh Allah. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Sudah sampai situ dulu. Baik. Untuk hari ini kita review materi yang sudah Ustaz ajarkan 2 minggu yang lalu dan minggu kemarin. Kira-kira siapa yang masih ingat di pertemuan pertama tanggal 23 kalau nggak salah, atau tanggal berapa ya Ustaz? Hari Jumat 2 minggu yang lalu itu tanggal berapa ya? 23. Yaitu tanggal 30 Juli. Oh, 30 Juli berarti kalau yang dulu 23 Juli. Kan Jumat kemarin 30, Jumat sebelumnya 23. Pada tanggal 23 kita belajar apa? PAI, Nak? Yang ingat? Ayo, siapa yang? Ada Us. Yaitu materinya Diri apa? sama percaya diri, Us. Ya, pintar. Lupa, Us. Iya, yaitu betul Mas Rasya, dan tadi siapa yang jawab yang satunya tadi? Yaitu mandiri dan percaya diri. Sekarang kita ke mandiri dulu. Ada yang tahu mandiri itu apa? Yuk. Mandiri itu lagi. Anak yang mandiri ketika Anak yang artinya tidak menyandarkan tugas dan tanggung jawab. Tidak menyandarkan tugas dan tanggung jawab kepada orang lain itu disebut
mandiri. Start ulangi. Jadi kalau ada pertanyaan, tidak menyandarkan tugas dan tanggung jawab kepada orang lain disebut mandiri. Hampir sama nanti dengan percaya diri. Oke, mandiri ya. Oke. Contoh sikap mandiri. Ada yang masih ingat? Dulu. Contoh dari sikap mandiri adalah Ketika bangun tidur akan menerapkan pada tidurnya benar. sendiri. Ya, bisa dimatikan nah, Ustaz terangkan dulu, dimatikan dulu, nggih. Terima kasih sudah mematikan. Untuk contoh dari sikap mandiri adalah anak mandiri itu satu, ketika bangun tidur merapikan tempat tidurnya sendiri. Itu contoh mandiri. Yang kedua, contoh dari sikap mandiri adalah menyiapkan peralatan belajar sendiri. Contohnya ketika mau sekolah atau mau seperti ini, Google Meet ini, peralatannya apa saja? Buku misalkan, buku disiapkan sendiri, alat tulis disiapkan sendiri. Terus sebelum buku misalkan pakaian disiapkan sendiri, di atas sendiri. Itu namanya anak mandiri. Siapa yang mencontohkan sikap mandiri itu dari Nabi Muhammad dulu, ketika sejak kecil pun Ustadz kan menyampaikan itu sudah hidup mandiri. Karena apa? Karena sejak kecil sudah ditinggal orang tuanya. Ayahnya meninggal waktu Nabi masih di dalam kandungan, masih umur 6 bulan. Belum lahir, sudah nggak punya orang tua. Ketika 6 tahun, umurnya di bawah kalian, 6 tahun itu mungkin kalau sekarang, kalau sekolah itu TKB, itu sudah nggak punya ibu, sudah yatim piatu. Nah, terus apalagi contoh dari sikap mandiri yaitu mengerjakan ibadah dengan tertib. Maksudnya dengan tertib itu ketika misalkan waktunya masuk sholat duhur siang, nggak perlu ayah bundanya menyuruh-nyuruh, terus tidak, harus dilakukan dengan kesadaran sendiri, latihan mandiri. Bunda sudah waktunya sholat, saya mau sholat dulu. Ayah ini sudah waktunya sholat, saya mau sholat dulu. Nah itu anak yang hebat karena sudah bisa melaksanakan sendiri. Apalagi mengingatkan kepada ayah bundanya, wah hebat itu. Bunda atau ayah, sekarang sudah waktunya sholat, ayo misalkan jamaah. Kalau sholatnya di rumah, kalau ada yang misalkan sholatnya di masjid atau di musola, mengajak keluarganya ke masjid atau musola. Kalau boleh ke masjid atau musola, kan sekarang ada yang tutup itu masjid. Nah, ada yang tutup masjidnya. Saya tidak. Di sebagian tempat ada yang tutup. Lagi bukan rumahku dibuka, Us. Iya. Masjid Al-Huda dibuka juga. Aku tutup masjidnya, tapi harus pakai masker. Iya, sudah sih, akan dimatikan lagi. Tadi ya, mandiri, satu lagi pengertiannya nanti setelah selesai mereview, Ustaz mau tanya satu persatu sambil ngabsen nanti ya. Mandiri artinya tidak menyandarkan tugas dan tanggung jawab kepada orang lain. Ada PR, ada tugas, maaf ya bukan PR ya, ada tugas dari Ustadz atau Ustadzah, dikerjakan sendiri, tulis sendiri, tidak menyuruh bundanya, tidak menyuruh kakaknya atau siapa, harus dikerjakan sendiri, itu namanya mandiri. Ada yang mengerjakan tugas disuruh mengerjakan ayah bundanya? Enggak ada ya, kelas 3 hebat semuanya. Apalagi anak-anak kelas 3A harus mandiri semuanya. Harus dikerjakan
sendiri. Baik. Setelah mandiri, tadi kata Mas Rasa, yaitu belajar apa Mas Rasa tadi? Percaya diri. Ya. Setelah mandiri sudah, kemudian kita belajar percaya diri. Percaya diri artinya percaya pada kemampuan sendiri. Ingat, pengertian dari percaya diri adalah nanti kalau di soal, kalau ada soal biar bisa jawab, dengarkan ya. Soalnya habis ini nanti kan Ustadz kirim soalnya lewat Google Form itu. Apa namanya nanti ada soal misalkan percaya pada kemampuan sendiri disebut percaya diri. Jadi percaya dengan kemampuan kita sendiri. Misalkan Mas Wirya. Mas Wirya itu percaya, wah saya bisa ini mengumandangkan azan. Saya tak azan lah nanti siang. Nah, itu namanya percaya diri. Mas Abraham, besok kalau di sekolah, kalau masuk saya akan memimpin doa di depan. Nah, percaya diri. Saya akan berpuisi di depan teman-temanku. Mau maju, berani, itu namanya percaya diri. Aku tahu artinya percaya diri. Apa tadi? Percaya kepada kemampuan sendiri. Oke, pinter. Percaya pada kemampuan sendiri. Terus, Afrika. Nah, bisa dimatikan, nak. Terima kasih. Terus kemudian Ustadz contohnya apa? Kemarin kan banyak dong Ustadz di tampilan sebelumnya. Nanti bisa dilihat di materi. Sebelum mengerjakan bisa belajar dulu. Contohnya satu, berani tampil di depan umum atau di depan orang banyak. Tadi Ustadz contohkan, misalkan kalau masuk di kelas berani maju. Apa mau bercerita ke temennya atau menyampaikan apa ke temennya, itu namanya percaya diri. Contoh lagi yang laki-laki pas sholat duhur, Ustadz nanti saya mau adzan duhur. Nah, percaya diri, berani. Itu contoh dari percaya diri. Terus apa lagi contohnya, yaitu yang Ustadz contohkan di 2 minggu yang lalu. Di 2 minggu yang lalu yaitu berani apa nak? Berani menjadi juara. Ini untuk chatnya Dianu dulu ya. Ada chat-chatan ini. Dianu dulu chatnya nak. Ini direkam, ada masuk YouTube nanti. Kok ada chatnya banyak sekali. Nah, contohnya berani menjadi juara itu apa maksudnya Ustaz? Maksudnya percaya dengan kemampuan kita bahwasanya hari ini, tahun ini saya harus menjadi juara. Juara 1 atau juara 2, juara 3. Dengan apa? Tentunya dengan berusaha. Tidak, wah saya nanti tahun ini mau juara tapi malas belajar. Ya nggak akan mungkin jadi juara. Kalau mau pengen jadi juara harus rajin belajar, rajin berusaha, dan juga jangan lupa berdoa. Itu yang penting. Ya. Baik, nah untuk selanjutnya, untuk mandiri, percaya diri, ada yang ditanyakan? Sebelum Ustadz lanjutkan ke materi yang kemarin, minggu kemarin itu bisa ya. Nanti kalau Ustadz tanya satu-satu, habis review nanti Ustadz tanyanya satu persatu. Oke, selanjutnya minggu kemarin yang kalian kerjakan, kan kemarin ada yang nilainya 100, banyak yang 100. Yang belum mengirimkan tugas masih ada, nanti Ustadz tunggu. Nanti kosong nilainya nak ya. Ada ya kelas 3A yang belum mengirimkan tugas ini. Nanti bisa dikirim ya yang belum. Haus. Nanti bisa dikirim. Masih Ustadz tunggu. Baik, selanjutnya untuk
Minggu kemarin yaitu kita belajar tentang apa? Siapa yang tahu? Minggu kemarin barusan tentang apa? Tanggung jawab. Tanggung jawab. Betul, pinter. Yaitu tentang tanggung jawab. Iya. Tadi kalau mandiri itu tidak menyandarkan tugas dan tanggung jawab kepada orang lain, itu mandiri. Kalau percaya pada kemampuan sendiri disebut percaya diri. Kalau tanggung jawab, ada yang tahu, ada yang masih ingat pengertian tanggung jawab kemarin. Kesadaran untuk Melakukan kewajiban disebut tanggung jawab. Iya, pinter. Siapa itu tadi? Mas Saya, Mas Rasya. Oh, Mas Rasya. Jadi tanggung jawab itu kesadaran untuk melakukan kewajibannya. Ini selamat bergabung. Ada yang baru bergabung, Mas Indi. Nah, siapa lagi? Mbak Farah. Selamat bergabung juga. Ini sudah sampai materi tanggung jawab ya. Tadi mandiri sama percaya diri sudah. Baik. Kesadaran untuk melakukan kewajibannya itu disebut mandiri, tanggung jawab. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ada yang hafal itu hadis? Bingung, Us. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Semua manusia itu hakikatnya, atau kalian semua itu sebenarnya adalah pemimpin. Pemimpin semua manusia. Kalau bahasa Arabnya khalifah. Dan nanti semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di hari kiamat. Jadi Ustadz yang pernah contohkan kemarin sebagai seorang pemimpin, misalkan pemimpin suatu perusahaan, akan dimintai pertanggungjawaban. Dulu kamu memimpinnya bagaimana? Dengan benar atau tidak? Dengan adil atau tidak? Dengan tanggung jawab atau tidak? Akan dimintai pertanggungjawaban. Semuanya. Terus sebagai murid akan dimintai pertanggungjawaban apa? Yaitu seorang murid itu tanggung jawabnya apa kemarin? Rajin belajar. Ngaji juga. Rajin belajar dengan sungguh. Itu tanggung jawab seorang murid. Jadi seorang murid, seorang yang belajar atau pelajar itu harus belajar dengan sungguh. Itu contoh tanggung jawab seorang murid. Yang kedua, contoh tanggung jawab seorang ayah apa? Ayah apa ya? Atas keluarganya. Mencari nafkah. Mbak Fika betul, memasak. Mencari uang. Iya, boleh mencari uang. Dan mencari nafkah, Us. Bahasanya beda-beda tapi sama sebenarnya ya. Kalau ayah itu mencari nafkah, mencari uang itu juga mencari nafkah, bekerja, entah sebagai apapun, itu bentuk tanggung jawab seorang ayah. Seorang ayah selain mencari nafkah juga melindungi keluarganya, menjaga keluarganya, menyayangi keluarganya, itu tanggung jawab seorang ayah. Ada juga tanggung jawab seorang guru. Seorang guru itu tanggung jawabnya apa? Mengajari murid-muridnya. Mengajari murid-muridnya. Nanti kalau ada soal seperti itu bisa jawab ya. Tanggung jawab seorang guru contohnya adalah mengajari murid-muridnya. Kalau bisa seperti itu nanti nilainya 100. Amin ya. Caranya belajar dulu, berdoa. Oke. Terus tanggung jawab kepada teman, contoh yang sering atau yang Ustadz bertanya.
Selamat bergabung. Ini siapa ini? Misalkan kalau dipinjemi pensil temennya, dipinjemi pen temennya, harus mengembalikan. Itu bentuk tanggung jawab kita pada teman. Wah, kayaknya teman saya pensilnya 2, satunya wes tak pinjem nanti nggak tak kembalikan. Lo nggak boleh itu. Besok akan dimintai pertanggungjawaban kalian. Gara-gara pensil 1 nggak bisa masuk surga. Misalkan mau masuk surga, kemudian temennya manggil, wahai malaikat, ini teman saya ini dulu pinjem pensil saya nggak dikembalikan ini, saya nggak mau dia masuk surga, enak sekali gitu. Jadi kalau minjem, kalau bilangnya minjem ya harus dikembalikan, kecuali kalau bilangnya minta, ini saya minta ya mas, tapi boleh atau tidak, kalau nggak boleh ya jangan dipaksa, kalau memaksa ya sama, nggak boleh itu. Baik, ada yang ditanyakan dari situ? Tidak ada, Us. Nah, kalau tidak ada, Ustaz lanjutkan. Yang terakhir ini, manfaatnya apa, Us? Manfaat tanggung jawab, ada yang masih ingat? Ya. Ada, Us. Manfaat tanggung jawab, 1. Mendapatkan banyak teman. Oke, pinter, Mbak Farah. Akan mendapatkan banyak teman. Iya, pinter, banyak yang jawab. Dan dipercaya orang lain. Jadi kalau orang yang tanggung jawab, itu akan temennya banyak. Senang teman-temannya, oh dia tanggung jawab. Dia ketika melakukan apapun tanggung jawab. Ketika meminjam mesti dikembalikan. Dan tidak mau tanggung jawab. Yang kedua, akan dipercaya orang lain. Orang lain akan percaya, oh ini anak ini baik, oh mbak ini baik, mas ini baik, oh ini loh anak 3A baik-baik semuanya, gitu. Akan dipercaya oleh orang lain. Kalau kalian tanggung jawab. Yang ketiga, akan disayang oleh Allah. Disayang oleh Allah itu harapan semua orang. Kalau sudah disayang Allah itu enak. Kita mau apa, insya Allah akan dikabulkan oleh Allah. Wah, saya pengen ini, berdoa. Ya Allah, saya pengen menjadi anak yang solih, anak yang pintar. Kalau tanggung jawab, sungguh-sungguh, ya akan disayang oleh Allah. Akan dikabulkan. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, ini Ustadz sambil ngabsen, sambil mau nanya ini ya. Satu-satu. Ustadz mulai dari Mbak Afika. Mbak Afika kan hadir ini. Kelihatan sendiri, nata sendiri ini. Bukan sendiri, Gus. Nah, Mbak Afika, percaya diri, mandiri dulu. Mandiri tadi pengertiannya apa nah? Mandiri. Pengertian dari mandiri apa? Tidak menyandarkan. Sudah menjanjikan tugas dan tanggung jawab kepada orang lain. Oke, pintar. Nah, yang belum ditanya bisa dimatikan dulu, Mbak Cia. Dimatikan dulu nak mikrofonnya. Pintar. Betul Mbak Afika ya. Mandiri itu adalah tidak menyandarkan tugas dan tanggung jawab kepada orang lain. Oke, pintar. Nanti kalau bisa semuanya, nah, kesini sambil ngabsen Ustaz ini. Oke, baik. Mbak Afika sudah. Selanjutnya, Mas Fahru. Mas Fahru sudah hadir? Kasih ya Mbak Afika ya. Mas Fahru mana? Hadir. Mas Fahru bisa dinyalakan kameranya.
Mas Fahru, contoh anak mandiri itu contohnya bagaimana? Nggak ada, Ustaz. Contohkan. Nggak ada? Belum ada ya Mas Fahru ya? Belum. Kalau belum ada. Mbak Yumna ada? Mana? Mbak Aina Zaskia Yumna. Ada? Ada, Oh itu ya, maaf. Contohkan dari sikap mandiri, nak. Contohnya apa? Gimana? Tidak dengar? Yang lainnya, Mbak Afika dengar dulu, nak. Contoh dari sikap mandiri. Mandiri, ketika bangun tidur merapikan. Tidur. Iya, merapikan tempat tidurnya sendiri. Betul. Satu aja. Yang satunya Mbak Aisyah. Terima kasih ya Mbak Kia. Panggilannya siapa, Mbak Yumna atau siapa toh ini? Mbak Kia. Oh, Mbak Kia. Maaf Mbak Kia. Terima kasih Mbak Kia. Iya, sudah bisa ya menjawab ya. Mbak Aisyah, mana tadi Mbak Aisyah? Mbak Aisyah. Tadi ada Mbak Aisyah. Terima kasih ya Mbak Kia. Mbak Aisyah. Mbak Aisyah nanti keluar masuk. Oh gitu ya. Baik, Ustadz lewati aja Mbak Aisyah. Terus Mbak Aya. Ini panggilannya Ustadz kok lupa ya, udah lama sekali. Mbak Aya Daanya. Saya Us. Iya itu. Panggilannya Mbak Aya ya? Iya. Iya Mbak Aya. Contoh dari sikap mandiri selain yang Ustadz sebutkan, selain Mbak Kia sebutkan tadi. Kan banyak. Mempersiapkan alat sekolah. Iya. Mempersiapkan alat atau peralatan sekolah sendiri. Itu contoh dari sifat mandiri. Oke, betul. Terima kasih Mbak Aya. Terus Mas Akira. Mas Akira mana ini tadi? Ya, Us. Iya, Mas Akira. Percaya diri artinya apa tadi, Nak? Percaya diri? Percaya diri. Iya. Percaya pada? Percaya pada kemampuan diri sendiri. Oke, betul. Pinter. Percaya pada kemampuan sendiri atau diri sendiri. Boleh, betul. Terima kasih Mas Akira. Ini cepat ini ya, agak satu-satu ambil absen juga. Kemudian Mbak Atifah. Saya Us nanti. Saya. Oh, gantian ya yang belum dipanggil. Mbak Atifah mana? Oh, ini. Mbak Atifah. Contoh dari percaya diri, sebutkan satu aja, nanti yang satunya temennya. Berani tampil mengumandangkan adzan. Oh iya, wah hafal ini ya. Terima kasih Mbak Atifah, betul. Kemarin nilainya juga 100-100 sih Mbak. Mulai Mbak Afika, Mbak. Baik, terima kasih Mbak Atifah. Kemudian Mbak Almira Kansa, mana ini? Us aku belum. Nanti ini Ustadz urutkan ini. Ya, Sambil ngabsen ini ya. Mbak Almira mana? Mbak Almira kan. Mbak Almira Kansa mana? Saya.
Oh iya, itu. Malmira, contoh dari sikap percaya diri selain mengumandangkan azan apa, Nak? Kan ada 3 atau 4 tadi. Berani, Berani tampil, tampil di depan berani tampil di depan umum atau berani tampil di depan orang banyak. Oke, bisa Mbak Almira. Terima kasih Mbak Almira. Kemudian Mas Vino. Mas Vino, mana Mas Vino? Mas Vino mana? Tadi ada loh, gabungnya pertama. Mas Vino mana? Oh iya, Ustadz ingatkan ya, Mas Vino ini ngirim tugasnya kurang 1. Mbak Kia kayaknya kurang 1 ya naknya. Atau sudah kemarin? Ustadz lihat dulu. Mas Vino mana ini? Tadi ada loh, kok sekarang nggak ada ini? oh Mino izin Mino Oh iya. Mbak Kia yang tugas pertama malah yang belum. Yang mandiri sama percaya diri yang belum, Nak. Kalau yang tanggung jawab sudah. Yang Mas Vino, mana tadi Mas Vino? Belum ada. Jangan keluar dulu ya, Nak, kalau belum selesai ya. Mbak Sena, mana Mbak Sena? Mbak Sena? saya Mbak Sena, tanggung jawab tadi pengertiannya apa, Nak? Tanggung jawab. Untuk chatnya, untuk absen saja tadi ya. Mbak Sena, tanggung jawab itu apa tadi? Yang jawab Mas Ras. sekolah sendiri. Iya, itu baik. Mengerjakan tugas sekolah sendiri. Kalau mengerjakan tugas sekolah sendiri itu contohnya apa tadi? Jangan kebalik ya. Kalau mengerjakan tugas sendiri itu juga mandiri. Tanggung jawab itu belajar dengan sungguh-sungguh. Kalau pengertiannya itu tanggung jawab itu adalah tadi yang sudah disampaikan oleh Mas siapa tadi ya? Mas Rasya tadi. Apa, Nak? Ingat enggak? Tanggung jawab itu adalah kesadaran untuk melakukan Kewajiban sendiri. Kewajiban sendiri, ada kewajibannya. Oke, Mbak Sena, terima kasih. Mas Devandra. Mas Devandra, tadi ada. Ini mana Mas Devandra? Ya, Mas Devandra, contoh dari tanggung jawab murid itu apa ya? Seorang murid tanggung jawabnya apa? Rajin? mengerjakan tugas sendiri. Rajin belajar dengan sungguh-sungguh. Jangan keluar dulu Nak ya, ada yang keluar ini. Iya, start absen dulu. Terima kasih Mas Devandra. Contoh tanggung jawab murid itu belajar dengan sungguh-sungguh. Kemudian Mbak Diva, ada enggak Mbak Diva? Ada enggak Nak tadi Mbak Diva? Ada Us. Oh iya, itu Mbak Diva. Mbak Diva, tadi tanggung jawab murid itu belajar sungguh-sungguh. Kalau tanggung jawab seorang ayah apa tadi, Nak? Mencari nafkah untuk keluarganya, Us. Oke, pinter. Mencari nafkah untuk keluarganya. Itu tanggung jawab seorang ayah. Pinter, terima kasih Mbak Diva.
Kemudian Mbak Elfaiza. Elfaiza Sania Zada. Mana Mbak Elfaiza? Mbak Ais ini panggilannya ya. Mana tadi? Hadir enggak nak tadi Mbak Ais? Ada. Oh iya, ini Mbak Ais. Ini yang ditanyakan Mbak siapa tadi? Coba nak, kalau tanggung jawab seorang ayah kan mencari nafkah. Kalau tanggung jawab seorang guru apa tadi nak? Siap-siap yang lainnya, nanti Ustadz kasih pertanyaan lagi. Apa Mbak Ais? Seorang guru tadi. Sudah nak, chatnya dimatikan dulu. Mbak Vika, Mbak siapa ini? Apa Mbak Ais tadi? Seorang guru tanggung jawabnya. Bisa dibantu temennya Mbak Farah. Mbak Farah mana tadi? Saya Us. Bukan Mbak Ais, Us, bukan Mbak Ais. Oh iya. Apa Mbak Farah? Contoh tanggung jawab seorang guru tadi. Mengajari apa Mbak? Mengajari murid-muridnya. Iya, terima kasih Mbak Farah. Mbak Farah juga, Mbak Elfaiza, Mbak Ais juga. Ustadz lanjutkan. Mas Naufal, hadir belum Mas Naufal? Ada belum tadi? Mas Naufal sudah hadir belum tadi? Belum ada Mas Naufal Faris. Belum ada ya? Terlewati kalau belum. Mas Kindi. Baik. Kalau tanggung jawab kepada seorang teman apa contohnya tadi? Ketika meminjam? Ketika meminjam barang atau benda harus dikembalikan. Iya, kalau tanggung jawab kepada teman ketika meminjam apapun itu harus dikembalikan sebagai bentuk tanggung jawab. Terima kasih Mas Kindi, bisa ini pinter semuanya. Mas Al, ada enggak ini? Mas Al Ayubi. Mas Al mana? Mana Mas Al-nya? Tidak ada. Tidak ada Us. Oh iya, Ustaz Hanya lewat. artinya jam berapa? Nah, sekarang Mbak Cia. Mbak Cia, manfaat tanggung jawab tadi apa nak? Sebutkan satu, kan tadi banyak tuh, ada 3 tuh. Manfaat tanggung jawab. Apa nak manfaat tanggung jawab? Ya. Disayangi teman Us. Iya, betul, pinter. Manfaat dari tanggung jawab itu adalah banyak teman atau disayangi teman juga boleh. Jadi manfaat dari tanggung jawab itu adalah disayang teman. Baik, kita lanjutkan karena waktunya mau habis. Mas Raffi. Ya, Contohnya, manfaatnya selain disayang teman atau banyak teman apa? disayangi orang tua, Us. Sayangi orang tua boleh, kemudian disayang Allah boleh. Oke, pinter Mas Raffi. Pinter. Selanjutnya Mas Abram. Mana ini Mas Abram tadi? Mas Abram, halo. Iya, Mas Abram. Halo. Contoh dari sikap mandiri, kembali ke mandiri ini. Sikap mandiri. Mengerjakan tugas tanpa bantuan orang lain. Ya, mengerjakan tugas sendiri atau tanpa bantuan orang lain boleh, betul juga. Makasih. Para. Kemudian Mas Azza ada enggak ini tadi ya? Bagaimana ya? Mas Azza hadir nak? Nanti kalau
Belum ada Mas Ahza. Biasanya kalau hari Jumat Start lewat. Ada Mas sampai Ahza? jam 9:30. Belum ada ya? Biasanya harus main. Mas Rasya. Ya. Mas Rasyad. Pengertian dari percaya diri tadi apa, Nak? Apa, Us? Pengertian dari percaya diri. Percaya pada Percaya pada diri. percaya pada kemampuan sendiri. Pinter. Ini Mas Nasya di mana? Di mobil ya? Apa, Us? Lagi berada di mana? Oke. Hati-hati ya, Nak, kalau saya jalanan. di kolom chat boleh, Us. Baik, terima kasih. Kemudian Mbak Aina. Mbak Aina ada di mana ya? Mbak Aina mana? Belum ada. Oh, ada itu Mbak Aina. Mbak Aina. Contoh dari percaya diri, Nak. Habis ini Mas Wirya. Tampil di tempat umum. Pinter Mbak Aina. Berani tampil di depan umum atau tampil di depan orang banyak. Terima kasih Mbak Aina. Mas Wirya. Contoh dari percaya diri yang lainnya. Apa tadi? Berani tampil di depan. Selain itu, barusan disebutkan Mbak Aina. Selain itu, Nak, kan ada 3 tadi. Berani apa? Musola. Berani mengumandangkan adzan. Allahu Akbar. Itu contoh percaya diri. Oke, terima kasih Mas Wirya. Terakhir Mas Bahrun. Mas Bahrun silakan, Nak. Ini Mas Ahza baru gabung ini. Sudah mau habis ini PAI-nya. Kira Mas Bahrun, contoh dari tanggung jawab seorang murid apa, Nak? Apa, Nak? Contoh dari tanggung jawab seorang murid belajar dengan sungguh. Oke, alhamdulillah. Ini waktunya sudah habis. Ganti Ustadzah Irma di sini. Ustadzah Irma sudah bergabung ya kayaknya tadi. Oke, terima kasih Nak untuk semuanya. Demikian pembelajaran PAI untuk minggu ini. Nanti jangan lupa ya, dilihat di grupnya. Nanti Ustadz kirimkan Google Form penilaian harian atau ulangan harian PAI bab 1. Ya, nanti Ustadz tunggu terakhir jam 8 malam. Ya. Berdoa dulu, belajar dulu. Ustadz akhiri, semoga bermanfaat dan semoga sudah habis. Semoga nanti bisa mengerjakan nilainya bagus-bagus semuanya. Oke ya, Ustadz akhiri. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan keluar dulu di sini sama Us Irma. Silakan Ustadzah Irma. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Halo teman-teman. Kan jangan keluar kamu. Halo Wirya. Mbak Atifah. Halo Mas Fahru. Halo Mbak Afrika. Assalamualaikum. Iya.
Waalaikumsalam. Dengar suara ada Dengar tapi kantor. Alhamdulillah. Ini tadi habis belajar. Misalnya kasih waktu dulu untuk istirahat ya. 5 menit untuk yang mau ke kamar ya, yang mau kamar mandi, yang mau minum silakan. Ya, yang di sini sudah terlihat di layar. Ini tidak usah ditulis, diperhatikan saja. Bisa dilihat ya. Kok masih hitam, Gus? Oh, udah kelihatan. Sudah kelihatan ya. Kecil ya, Mbak. Sebentar, Ustazah perbesar dulu ya. Nah, udah terlihat besar ya. Udah lumayan terlihat besar ya. Sudah terlihat semua. Sambil istirahat boleh dibaca-baca dulu, dinyanyikan dulu juga tidak apa-apa. Sadah masih memberi waktu untuk istirahat ya. Mbak Afika, kamu mengantuk atau Mbak Afika? Oke. Manfaatkan waktunya untuk istirahat dulu. Boleh dinyalakan semuanya kameranya. Bentar ya. Nah, gitu, dinyalakan semua biar Ustazah tahu yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, biar terlihat. Oke. Kenapa Mbak Afika mengangkat tangan? Ya, silakan minum. Ya, Oh, ada diskon nggak? izin minum. Ya, silakan minum. Kan Ustazah nggak jualan. Ustazah nggak jualan, jadi nggak ada diskon. Katanya kemarin ada diskon buat hari Jumat atau tugasnya sedikit. Nah, iya. Diskon waktu. Diskon waktu. Kita lihat aja nanti. Ya, kita lihat. Please lah, ada diskon. Ustazah kasih diskon. Ustazah kasih diskon ya. Besok libur. Emang libur hari Minggu. Enggak, besok kan? Iyalah. Emang kan libur. Libur 1 minggu. Ya, 1 minggu. Sudah semuanya ya ini istirahatnya. Bisa Ustazah mulai? Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya hari ini. Luar biasa. Minta tolong, dulu ya. Nah, ya. Mikrofonnya tolong mikrofonnya
matikan dulu semuanya. Biar suara Ustazah terdengar jelas. Nanti Ustazah kasih diskon, tenang saja. Oke. Jadi matikan dulu ya. Nah, nanti kita akan mereview pembelajaran matematik selama 1 minggu kemarin. Nah, Ustazah nanti di layar akan menampilkan beberapa soal. Nah, kalian jawabnya gimana? Kalau jawabnya langsung, nanti kan suaranya berbenturan, ada yang tidak terdengar. Nah, nanti kalian menjawabnya lewat chat ya. Kalian nanti tulis jawabannya di chat. Oke? Siap? Oke, Mas Akira angkat tangan, ingin bertanya. Siap. Siap. Iya. Oke, Mas Akira tadi angkat tangan nggak ada ditanya. Ini tidak usah ditulis, ini diperlihatkan saja. Tidak ditulis ya. Nah, tidak ditulis. Nah, di sini kan tadi Ustazah sudah menampilkan perkalian. Nah, mulai dari perkalian 1 sampai 5. Kalau ada bilangan berapapun dikalikan 1 itu hasilnya tetap. Tapi kalau bilangan itu dikalikan 0, hasilnya jadi 0. Nah, di sini ini bisa dihafalkan sedikit-sedikit ya. Nah, tidak harus semuanya dihafalkan. Bisa jadi hari ini kalian menghafalkan 1. Yang sudah hafal, good job. Yang belum bisa dihafalkan sedikit-sedikit saja. Nah, Ustazah mulai ya. Mulai soal nomor 1. Ya, saya dibaca aja ya lagi. Nah, ini soal nomor 1. Kalian bisa langsung tulis jawabannya di chat ya. Soal nomor 1. Mau ngecek. Saat kita melihat ada teman yang mengejek teman lain, sebaiknya kita menolongnya. Ayo, menasehati. Menegurnya, menolongnya, menasehatinya. Menegur, menolong. Memarahinya. Jangan dong, jangan dimarahi. Menegurnya, Us. Nah, Ya. yang betul itu menegurnya dan menasehatinya dengan memberikan saran agar teman yang lainnya, gitu ya. Oke, soal yang kedua. Nah, saat kita tadi kan menegurnya dengan memberikan sarannya. Nah, saran itu diberikan kepada orang lain agar orang tersebut berbuat hal apa ya? Hal baik atau hal baik. Baik. Oh ya, bisa ditulis aja. Baik. Ya, betul. Saran itu diberikan kepada orang lain agar melakukan hal baik. Nah, itu baru kita menasihati dengan baik. Kalau kita memberikan saran tapi agar orang lain melakukan hal buruk, berarti kita juga termasuk melakukan hal tercela atau hal buruk. Nah, jadi saran itu untuk agar orang lain melakukan hal baik. Soal ketiga. Soal ketiga, Allah menciptakan manusia berbeda-beda. Nah, dan sepatutnya kita titik-titik kemampuan Tuhan. Siapa yang ngetik paling cepat ya ini jawaban nomor 3 ini? Ini ngetik apa ini Mbak Shena? Oh, punyanya Mbak Diva baru masuk, hal baiknya. Apa ya? Mas Alvino, oke, menghargai. Ada yang baru masuk ya yang jawaban nomor tadi? Enggak apa-apa. Oke, betul sekali anak-anak. Nah,
kita kan semuanya kan diciptakan dengan berbeda-beda. Ada yang kelebihannya olahraga, ada yang kelebihannya menari, ada yang kelebihannya menyanyi. Nah, kita semua itu harus saling menghargai. Oke, good job, pintar semua. Nomor 4 sudah muncul. Sikap menghargai termasuk pengamalan Pancasila sila ke siapa ini yang jawab paling cepat ini? 2. Oke, betul semua. Oke, pintar. Pintar ya. Insya Allah yang PKM sudah bisa semuanya ya ini. Manfaat menghargai antara teman adalah manfaat menghargai antar teman. MMT itu perwujudan Pancasila sila kedua. Kan ada menghargai, menghormati, dan menolong. Kalau manfaat dari menghargai, apa ya kira-kira? Manfaatnya kalau kita saling menghargai teman. Mempunyai banyak teman. Mas Kindi, oke teman. Mbak Ayah disukai banyak teman. Mempunyai banyak teman. Mendapatkan banyak. Oke, kalau kita hidup saling menghargai orang lain itu, kita itu bisa jadi hidup rukun. Nah, kalau sudah rukun, hidupnya akan terasa damai. Nah, kalau sudah damai banyak teman. Kita punya semuanya suka kan kalau punya banyak teman? Suka. Jadi, kita harus saling menghargai teman yang lainnya ya. Oke, good job. Thank you. Soal berapa ini? Nomor berapa? Nomor 6. Semuanya mendapatkan banyak teman ya. Berdasar ini masuk materi bahasa Indonesia ya. Nah, berdasarkan kesamaan cirinya, hewan itu dikelompokkan menjadi 3, yaitu, ayo ingat nggak ini? Mbak Afika? Unggas, namanya Pisces. Pisces ya Mbak. Itu salah ketik ya, Pisces. Unggas, mamalia, Pisces. Oke. Berarti di sini unggas, oke, berarti di sini unggas, mamalia, dan Pisces. Kalau unggas kemarin sejenisnya ayam. Nah, contoh lain itu burung. Terus ini diupload ke YouTube. Iya. Lumba-lumba mamalia. Iya, ini diupload di YouTube, Lumba-lumba Mas. Siapa berbulu. tadi yang tanya, Mas Abraham ya? Lumba-lumba. Lumba-lumba itu mamalia, tapi dia tidak berbulu. Dia termasuk ikan, tapi yang dikategorikan mamalia. Baik. Ya, mamalia tadi. Kalau unggas tadi cara berkembang biaknya kan bertelur. Kalau mamalia cara berkembangnya dengan beranak. Kalau yang Pisces, saya punya kucing mamalia, ada yang bertelur, ada yang tidak. Kucingnya bertelur. Kucing itu melahirkan ya Mbak Cia ya? Bukan melahirkan, Aku tadi ngomong ayam itu bertelur. Oh gitu dah. Oh, ayam bertelur. Sebentar, sudah tampilkan ini di layar kalian, terlihat ya? Terlihat. Ya, ada yang jawab pula. Oke. Selanjutnya, pertanyaan nomor 7.
Nomor 7. Berapa Ayam kan tadi berkembang biak dengan cara berebut. Sedangkan kelinci berkembang biak dengan cara beranak? dituliskan saja jawabannya. Beranak. Disuruh menuliskan melahirkan betul mengembangkan bagaimana mengakan Beranak jawabannya. tolong ya usahanya dimatikan, menuliskan jawabannya dalam kolom betul semua anak yang semua sudah tahu. Saya kan tahu keliling terus. Ini untuk nomor 8. Tidak tahu ya anak ya, mikrofonnya dimatikan. Nah, oke, untuk pertanyaan nomor 8. Ayo Mbak, chatnya bisa buat menulisan menulisan jawabannya saja ya. Nah, ini daur hidup hewan itu ada yang dengan metamorfosis dan ada yang tanpa metamorfosis. Nah, hewan yang metamorfosis itu ada yang metamorfosis sempurna dan ada metamorfosis tidak sempurna. Nah, contoh dari kami metamorfosis sempurna itu betul semua ini jawabannya. Ada kata. Kayak kupu-kupu. Kayak kupu-kupu. 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 Nyamuk. Kupu-kupu. Nyamuk. Kupu-kupu. Kupu-kupu Nyamuk. dan Nyamuk. Kupu-kupu. Nyamuk. Nah, saya bukan itu. kupu-kupu. Betul. Lagi mana? Saya Kata. pilih kupu-kupu. Ini Ustazah nggak suruh memilih. Nah, ini tiga hewan ini mengalami metamorfosis sempurna. Nah, artinya dia itu mengalami perubahan dalam siklus hidupnya. Nah, sekarang coba. Ya, saya Untuk sudah nomor tahu. 9, jawabannya ditulis di kolom chat saja ya. Nomor 9, jawabannya ditulis di kolom chat ya. Cepet, Yang Ustazah lanjutkan. Sebentar, kalau masih ada yang belum mematikan mikrofon, nggak usah lanjutkan. Kalau ada yang nulis chat-chat. Nomor 9. Daur hidup kupu-kupu dimulai dari telur, ulat, kepompong. titik-titik, jadi kupu-kupu. Kepompong. Nah, titiknya apa ini? Kepompong. Kupa. Apa Mas Abraham kupa itu? Kepompong ya. Kupu-kupu itu karena itu biasanya berada di atas daun. Nah, habis telurnya menetas, dia jadi ulat. Nah, ulat ini makanannya dedaunan. Dedaunan. Kalau sudah makan daun, ulat ini kan bertambah besar. Nah, kalau semakin besar, gara-gara kebanyakan makan daun, akhirnya ulat itu akan berdiam diri. Nah, lalu menjadi kepompong. Nah, kepompong. Nah, setelah jadi kepompong, lalu akan keluar kupu-kupu. Oke, sudah tahu dulu ya. Kupu-kupu yang sudah bisa terbang itu nanti akhirnya akan bertelur lagi. Pertanyaan selanjutnya. Daur hidup kata dimulai dari telur, terus jadi titik-titik, lalu jadi kata muda, lalu jadi kata dewasa. Boleh dituliskan di chat.
Setelah jadi telur, kata akan menjadi apa ya namanya? Mbak Kia, berudu. Berudu. Kecebong. Berudu. Ah, Dulu aku tular. pernah lihat Kupu-kupu. berudu. Kasihan Berudu dulu. dan kecebong ini sama ya. Nah, kalau kecebong ini sama ya. Nah, kalau kecebong ya gimana Mbak? gimana Mbak? Rumahku sering ada kupu-kupu soalnya banyak bunga atau daun gitu. Afrika kurang keras suaranya. Kurang keras suaranya. Rumahku itu sering ada kupu-kupu. Soalnya banyak banyak. Soalnya banyak bunga sama daun. Ya, oke. Itu karena ulat itu kan makannya daun. Nah, kalau ini telur jadi berudu. Berudu dan kecebong itu sama ya. Kalau kecebong itu bahasa Jawanya kayaknya. Kalau berudu itu bahasa Indonesianya berudu namanya. Jadi di sini telur berubah jadi berudu. Berudu itu bergeraknya dengan berenang karena dia belum mempunyai kaki. Setelah jadi katak muda baru tumbuh kaki, lalu jadi katak dewasa. Nah, katak dewasa ini nanti akan bertelur lagi. Selanjutnya nomor 11, daur hidup nyamuk. Daur hidup nyamuk dimulai dari telur. Telurnya akan tumbuh jentik. Jentik-jentiknya jadi pupa. Pupa jadi nyamuk. Nah, kalau ini telur-telur, jentik-jentik, pupa jadilah nyamuk. Itu kalau ini bisa dilakukan gitu nggak? Oke, nyamuk dewasa. Nyamuk dewasa, nyamuk besar. Telur jentik-jentik. Nyamuk. Telur-telur jentik-jentik, pupa jadilah nyamuk. Nomor 12. Nah, ini matematika ini. Ya nanti kalau ini sudah selesai kok. Oke. Coba nomor 11. Ini. Ada 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 sama dengan 15. Jika ditulis dalam bentuk perkalian, maka 3 kali 6 apakah betul? Jawabannya bisa dituliskan saja. 5 kali 3. 5 kali 6. 5 kali 3. Kali. Apa ya kira-kira? 3 kali 5. 5 kali 3. Sama-sama ya. Bentar. Oke, nah di sini 3-nya ada berapa yang dijumlahkan? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Maka perkalian kita tulis 5 di depan. Yang dikalikan berapa nilainya? 3. Berarti di sini 3. Untuk hasilnya 15. Oke, benar. Yang salah tadi ada yang jawab 6, menghitungnya kebanyakan. Enggak apa-apa. Matematika itu gampang, tapi kalian harus teliti ya. Nah, coba Ustazah kasih contoh lagi selanjutnya. Nah, ini 20 tambah 20 tambah 20 tambah 20 sama dengan 80. Ya, enggak apa-apa salah tulis, tapi sudah paham ya, Mbak ya. Coba ini, yang ini. Berapa ya? Berapa kali? Mbak Ayah, 4 kali 20. Mas Badrun, 20 kali 4 kali 2. 20. Ayah benar. Jawabannya 20. ya. Coba
Kita cek bersama-sama ya. Kita cek bersama-sama. Nah, ini 20-nya ada berapa yang dijumlahkan? Ada 1, 4, 2, 3, 4. Maka di sini kita tulis 4. 20. Yang dijumlahkan tadi angka berapa? 20. Maka 20-nya kita taruh di belakang. Nah, 4 kali 20 ini berarti hasilnya sama juga, 80. Oke, seperti ini ya. Mas Bahrun, bagaimana? 20 tambah 20. Nah, karena 20-nya ada 4, berarti ditulis 4 dikali 20 ya Mas Bahrun ya. Oke, siap untuk pertanyaan selanjutnya? 11. Nah, ini. Perkalian bersusun. Siapa yang masih bingung untuk perkalian bersusun? Mbak Cia masih bingung? Bingungnya bagaimana Mbak Cia? Mbak Ayah 44. Cepat sekali nih Mbak Ayah jawabnya. Oke, nanti kita bahas bersama-sama ya Mbak Cia ya. Empat puluh empat. Benar, 44 benar. Nah, caranya gimana? Nah, caranya gini. 1 yang di belakang dulu, mulai dari yang di belakang. 1 kali 4 itu 11. 4. Nah, 1 kali 4 itu 4. 1 kali 4 itu kan 4. Nah, yang depan 1 kali 4 juga 4. Kita tulis 4 juga. 44. Oke, tidak kebingungan ya yang ini karena kan dikali 1. Coba pertanyaan selanjutnya. 25 dikali 4. 5. Ya, Mbak. Gimana Mbak Sina? 45. 45. 45. 100. Gimana Mbak Sina? 100. Nomor 15 Mbak Sina. Oke. 90. Nah, nanti kita cek 40. ya. Ada jawaban nomor sebelumnya baru. 41. Coba kita cek bersama-sama ya. Nah, di sini ada 5. Yang belakang dulu 5 dikali 4. 5 kali 4 sama dengan 20. Nah, kita tuliskan 0. 2-nya kita simpan di sini 2. Lalu yang depan sini 2 dikalikan 4. 8. Nah, 8 tadi kan masih simpan 2. 8 ditambah 2 yaitu 10. Hasilnya berarti 100. Gimana? Ada yang kesulitan enggak untuk perkalian bersusun? Enggak. Ada yang masih Tidak ada. Agak susah. Ada yang masih Tidak ada. agak susah. Nah, soalnya kalau perkalian bersusun ini kalian itu Enak kalau 1 kali 1. kalian harus hafal yang perkalian yang awal tadi loh. Kalau yang kali 1 kan hasilnya tetap. Nah, nanti bisa dihafalkan sedikit-sedikit ya. Oke, kalau mau dengan penjumlahan berulang kan ini jumlahnya banyak. Oke, kita lanjutkan ya, kita latihan lagi. Iya, Mbak. Iya, Mbak. Ya, Mbak. Itu gambarnya itu 1 nyampe itu 23 apa 22 gitu. Bentar ya. 230 dikali 3. 3.
3. Kalian ini menghitungnya di buku tulis, di kertas apa langsung dihitung? Langsung dihitung. Saya sudah pernah ini. Dihitung. Kalau ada yang masih bingung ya, bisa dihitung di kertas juga tidak apa-apa ya. Aku langsung dihitung, nggak usah nulis. Oke. Ini di punya Ustazah ini masih banyak jawaban masuk yang soal sebelumnya ini. 3. Nanti 3. kalau sudah ketemu jawabannya tulis di kolom chat ya. Kalau sudah ketemu jawabannya. Mas Akirta ini yang pertama jawabannya. Nah, beda ini jawabannya Mas Akirta dan Mas Abraham. 3 sama 3 kali 3. 9. 693. Kameranya semuanya bisa dinyalakan. Ya, kameranya semuanya dinyalakan ya. Sudah toh. 1, 2. Kita coba cek. Saya udah 3 Sama-sama ya. 9. 4. Coba kita cek bersama-sama ya. Dikali 3 itu hasilnya 3. Nah, kalau 3 kali 3 9. 2 dikali 3 6. Jadi hasilnya 693. Itu saya dari belakang Oke, aku. good job. Saya Satu benar. lagi. Satu Sudah tahu. lagi kita coba. Oh iya. Nah, matematika itu harus banyak berlatih kita. Ayo. Satu kali lagi ini. Habis itu sudah matematika. 423 dikali 5. 3 peng 5 berapa? 3. 25 us. 15. Sorry, 15. Ini yang nulis di kolom chat ini kok bukan tulisan jawaban ya ini? 15. Saya jawab dulu. 15. Belum ada yang menuliskan jawabannya. Belum ada 15 yang menuliskan jawabannya. di chat ya. Saya sudah jawab. Saya sudah jawab. 15 us. Jawaban berapa, Mbak? Kalau 400. 15. Ya, 3 kali 5 betul 15. Kalau 423 kali 5. 600. Ayo bisa dihitung dulu, di kertas juga tidak apa-apa. 6. Berapa, Mas? 600. Apakah benar 600? Di kolom chat ini belum ada yang menuliskan jawabannya. Oh, 615. Kan saya jawab 5. 2115 us. 2115. Ada jawaban yang sama atau ada jawaban lain? 3. Kita coba jawab bersama-sama ya. Nah, di sini tadi Jawabannya 15. 3 kali 5, 15. Betul. Kita simpan satunya di atasnya angka 2 sini. Disimpan 1. Lalu 2 kali 5 itu 10. 10 tambah 1, 11. 11. Kita simpan lagi satunya di atasnya 4. 4 kali 5, 20. 20 tambah 1 itu 21. Jadi hasilnya 2115. Oh, benar ya. Waduh, yang iman banyak banget. Ada yang masih bingung? Iya, yang komen banyak banget. Tidak ada. Bukan
komen jawaban. Enggak, Untuk ada yang masih bingung tidak ini ya? Bisa Ustazah lanjutkan ya. Rada susah? Iya. Tidak ada Iya, nomor 16. Belum hafal semuanya ya. Mungkin kalau pengen latihan buat kalian bisa WA Ustazah, nanti Ustazah kasih soal ya. Kalau ingin buat Ya, Iya, berlatih ya. Enggak. 18. Bercorak dekor dengan motif tertentu disebut gambar. Titik-titik tulis di kolom chat. Tulis di kolom chat. Dekoratif. Mbak tulis ya. Ya, betul. Dekoratif. Dekoratif, Betul, dekoratif ya. Gambar yang Dekoratif. mempunyai motif tertentu itu gambar dekoratif. Oke, betul. Nah, gambar dekoratif itu mempunyai 3 unsur utama. Dekoratif. Yaitu, ada yang ingat? Ustazah kasih clue 1. Apa? Saya Dan titik garis. apa ya? Apa ya unsur dari gambar dekoratif? Garis. Garis. Corak. Titik-titik. Saya bingung. Ya, boleh dituliskan di kolom chat ya. Bingung. Teman-teman. Saya bingung. Apa ya? Ada yang masih ingat? Warna corak. Warna Dan corak. corak. Bentuk warna. Warna corak. Dan juga bentuk. Garis warna bentuk. Melengkung. Garis warna bentuk. Nah, ini jawabannya itu ada garis. Bentar. Warna. Atau bentuk. Warna. Garis. Bentuk warna. Kalau garis itu ada garis horizontal, vertikal, melengkung, zigzag. Kalau motif bentuk kemarin ada persegi, lingkaran, dan lain-lain. Kalau warna, ini sudah tahu semua ini kalau warna ya. Oke. Ya, yang ini. Warna, saya suka mewarnai. Terus ini. Ya, kemarin juga sudah dapat tugas mewarna. Sebentar, nomor 20. Permainan lompat tali dilakukan dengan cara melompat tali yang diayunkan. Permainan lompat tali bertujuan untuk memperkuat otot. Siapa yang main lompat tali? Kaki. Oke. Karena permainan lompat tali, ini kan saya perkuat nggak pernah otot pakai. kaki. Nah, saat memperkuat tali yang diayun itu namanya apa? Saat lompat tali yang diayunkan. Yang diayunkan itu tangan. Yang kuat otot kaki. Oke. The last question, pertanyaan terakhir. Berjalan dan berlari merupakan contoh gerak jalan dan Lokomotor. Lokomotor. Gerak lokomotor itu gerak dengan berpindah tempat. Kalau gerak tanpa berpindah tempat disebut dengan gerak lokomotor. Oke. Kalau berlari motor. Oke. Ini sudah ditanya semua. Ada yang sudah paham semuanya ya. Kerjakan PHH ini semuanya ya. Nah, boleh dinyalakan dulu semuanya kameranya. Sudah.
Oh, sudah. Ya, habis ini akan dikirimkan untuk link PH tematik dan juga PH PAI-nya. Sebelum mengerjakan penilaian harian, harus berdoa dulu. Dan jangan lupa kerjakan dengan mandiri ya. Kerjakan sendiri nanti. Oke? Halo, bisa mendengar suara Ustazah? Ya, ada yang ingin bertanya boleh angkat tangan. Mbak Amira Oke. Tidak ada yang lagi bertanya. Bisa Ustazah akhiri ya. Semoga sebelum Ustazah akhir kita akhiri ya. Nah, Mbak Afika. Habis ini keluar. Dulu. Minta tolong pimpin berdoa. Ya. Bir ya. Halo. Bir ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah Ustazah akhiri, mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga pertemuan hari ini bermanfaat. Lancar semuanya ya, lancar semuanya, tenangan, menjaga kesehatan, jangan tinggalkan ibadahnya, ibadahnya mau wajibnya ya. Assalamualaikum.